Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang soal SIMAK UI tahun 2019 di bagian matematika dasar nomor 2. Nah, ini mengenai eksponen dan logaritma. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, ayo dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, soalnya itu, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Nilai X1 dikali X2 adalah, nah ini pilihannya. Nah, gimana cara ngerjain tipe soal seperti ini? Caranya itu, coba kita lakukan modifikasi bentuk yang diketahui. Nah, ini kan ada persamaan. Persamaannya coba kita modifikasi. Nah, ini kan ada 4 log X. Coba kita ubah 4-nya ini menjadi bentuk bilangan yang lebih dasar. Nah, 4 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Berarti coba kita ubah tuh jadi 2 kuadrat log dari X dikurang X log. Nah, 16 ini kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 4. Berarti kita tulis jadi X log 2 pangkat 4 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Nah, dimana 8 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti kita ubah tuh jadi X log 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita butuh sifat logaritma nih untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini. Nah, sifat logaritma mana yang kita pakai dalam mengerjakan tipe soal seperti ini? Yaitu sifat logaritma yang A pangkat M log dari B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Nah, ini sifat logaritma yang pertama. Sifat logaritma yang kedua yaitu ada A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, ini sifat logaritma yang kedua yang akan kita pakai dalam mengerjakan tipe soal seperti ini. Nah, ya udah deh, tinggal kita gunain sifat logaritmanya ke soal ini. Nah, ini kan ada 2 kuadrat log X. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang pertama, A pangkat M log B pangkat N itu jadi N per M dikali A log B. Berarti tinggal kita ubah aja ke bentuk yang ini. Nah, jadi N nya itu kan sama dengan 1, yaitu pangkat dari X nya. Nah, berarti N per M, berarti 1 per M. M nya itu adalah pangkat dari si A nya ini. Nah, pangkat dari si A nya ini kan 2, yang ini. Berarti 1 per 2 dikali A log B. A log B berarti 2 log X. Jadi kita ubah seperti ini. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita ubah ke bentuk ini, yang X log 2 pangkat 4. Kita dapat N per M jadi 4 per 1 dikali A log B. A log B nya itu berarti X log 2. Nah, X log 2 bisa kita ubah berdasarkan sifat logaritma yang kedua, A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti X log 2 jadi 1 per 2 log X. Nah, kita ubah seperti itu, 1 per 2 log dari X sama dengan 7/6 kita kurangin dengan, nah, berdasarkan sifat logaritma yang pertama ini bisa kita ubah nih bentuk ini ke bentuk ini. Jadi N per M berarti 3 per 1 dikali A log B. A log B berarti X log 2. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang kedua, A log B sama dengan 1 per B log A, berarti X log 2 kita dapat 1 per 2 log X. Nah, kita ubah seperti itu, 1 per 2 log dari X. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, kemudian ya udah deh, berarti tinggal kita tulis ulang aja dulu. Jadi setengah dikali 2 log X dikurang 4 per 2 log X sama dengan 7/6 dikurang 3 per 2 log X. Nah, karena di sini ada bentuk pecahan di mana penyebutnya itu 2 log X, di sini juga ada 2 log X, berarti kita coba kalikan kedua ruas dengan
yang penyebutnya ini, penyebutnya kan 2 log X, berarti kita kalikan kedua ruas dengan 2 log X. Maka kita dapat ini dikali 2 log X jadi sisa 4, sama dengan 7/6 dikali 2 log X jadi 7/6 2 log X. Dikurang ini dikali 2 log X jadi sisa 3. Nah seperti ini. Nah kemudian baru deh kita kaliin 6 untuk kedua ruas. Maka kita dapat ini kali 6, setengah dikali 6 kan 3. Dikurang 4 dikali 6 berapa? 24. Nah 7/6 2 log X dikali 6 berarti sisa 7 dikali 2 log X. Dikurang 3 dikali 6 dapat 18. Nah kita dapat seperti ini. Nah dari sini kita dapat 3 dikali 2 log kuadrat X. Nah ini kan ada min 24 sama min 18 di ruas kanan. Berarti coba kita tambahin plus 18 untuk kedua ruas, dan kita kurangin 7 dikali 2 log X untuk kedua ruas. Maka kita dapat dikurang 7 dikali 2 log X. Ini tadi kita tambahin plus 18 untuk kedua ruas, maka kita dapat min 6 sama dengan 0. Nah kita dapat bentuk seperti ini. Nah dari sini itu kita langsung aja gunakan teorema Vieta. Nah teorema Vieta itu apa sih? Teorema Vieta itu jika diberikan suatu persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, dimana a nya itu tidak sama dengan 0 dan akar-akarnya itu diketahui x1 dan x2, maka hasil pertambahan akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a, dan hasil perkalian akar-akarnya yaitu x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Nah kita gunakan teorema Vieta untuk menjawab nilai x1 dikali x2. Nah coba kita gunakan teorema Vieta yang pertama ini, x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Ya udah tinggal kita tambahin. Kan di sini akar-akarnya itu x1 dan x2. Berarti kalau di sini tuh akar-akarnya itu adalah 2 log x. Jadi hasil pertambahan akar-akarnya yaitu 2 log dari x1 ditambah 2 log dari x2 itu sama dengan min b per a. Min dari b. B ini di sini koefisien dari x. Berarti kalau di sini kan x-nya itu sebagai 2 log x. Nah berarti koefisien dari 2 log x itu sama dengan min 7. Berarti min 7 per a. A nya ini adalah koefisien dari x kuadrat. Nah kalau koefisien dari x kuadrat berarti x kuadrat di sini kan 2 log kuadrat x. Nah berarti koefisien dari 2 log kuadrat x itu sama dengan 3. Berarti sama dengan 3. A nya itu sama dengan 3. Seperti itu. Nah dari sini berarti kita gunakan sifat logaritma nih, yang a log b ditambah a log c sama dengan a log b dikali c. Jadi tinggal dikaliin aja x1 dikali x2. Jadi 2 log x1 dikali x2 sama dengan min ketemu min jadi plus, jadi 7/3. Nah kita dapat seperti itu. Nah kemudian udah deh kita ubah ke bentuk eksponen nih logaritmanya. Ya udah jadi x1 dikali x2 kita dapat sama dengan 2 pangkat 7/3. Berarti x1 dikali x2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 7. Nah ini bisa kita pecah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1. Jadi seperti ini. Nah ini kan bisa kita keluarin nih 2 pangkat 6 nya. Jadi 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 kan 2. Berarti itu sama dengan 2 kuadrat dikali akar pangkat 3 dari sisanya ini, jadi 2 gitu. Nah berarti kita dapat tuh 4 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah berarti kita dapat segini. Nah berarti jawabannya itu adalah yang E. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal lainnya. Dan jika kalian belum mengerti tentang pembahasan yang saya jelaskan sekarang, bisa kalian komen aja di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, sekian.
Terima kasih.